Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah kelas 2G dengan NIM 235221263. Jadi di sini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, di sini saya akan menganalisis nilai-nilai Islam dalam budaya Jawa. Simak video berikutnya ya. Apa sih pengertian budaya itu? Pengertian budaya menurut Kuncaraningrat menjelaskan kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, tepatnya bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Untuk penjelasan yang lebih detail, kita simak video berikutnya ya. Nah, jadi di sini Kuncaraningrat menjelaskan kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, tepatnya bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, budaya dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan akal. Sedangkan kata kebudayaan merupakan pengembangan sintetik dari budidaya yang berarti daya nalar yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Budaya berarti hasil cipta, rasa, dan karsa yang ditentukan. Kebudayaan mempunyai arti yang luas, mencakup pengertian yang kompleks tentang perasaan suatu masyarakat, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan ciri-ciri lain yang dapat diterima masyarakat. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang dikembangkan dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi itu merupakan bagian dari budaya nggak sih? Iya, tradisi itu merupakan salah satu inti dari kebudayaan yang paling penting, yang dimana tradisi mempunyai asal-usul sejarah. Misalnya, tradisi dari gagasan dan nilai yang ditetapkan oleh sekelompok orang dan salah satu aspek kebudayaan. Oh gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak video berikutnya ya. Tradisi merupakan bagian dari budaya, karena salah satu inti kebudayaan yang penting adalah tradisi yang mempunyai asal-usul sejarah. Misalnya, tradisi bersumber dari gagasan dan nilai yang ditetapkan oleh sekelompok orang dan salah satu aspek kebudayaan. Karena secara umum setiap definisi kebudayaan berkisar pada pengertian bahwa kebudayaan mencakup pola-pola perilaku yang tersurat dan tersirat, yang darinya pola-pola tersebut dikumpulkan dan disebarkan dengan menggunakan simbol-simbol sebagai ciri khas pencapaian kelompok manusia melalui artefak. Tradisi adalah suatu gagasan, keyakinan, atau perilaku masa lalu yang disampaikan secara simbolis dengan makna tertentu kepada suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi juga dapat dianggap sebagai suatu konsep yang menjelaskan perilaku atau tindakan yang melekat pada masa-masa sebelumnya. Namun, jika seseorang ingin berperilaku atau bertindak sesuai tradisi, ia harus mengikuti arahan yang telah ditetapkan, bahkan arahan yang telah diperintahkan, bahkan arahan yang telah berlaku selama beberapa generasi. Bagaimana sih proses penyebaran agama Islam di Jawa? Jadi, proses penyebaran agama Islam di Jawa berlangsung secara kompleks dan melibatkan berbagai faktor, yaitu perpaduan antara dakwah, perdagangan, perkawinan, politik,
dan budaya. Kemudian ada dua pendekatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa, yaitu yang pertama ada Islamisasi kebudayaan Jawa dan yang kedua ada Islam Jawa. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikutnya ya. Proses penyebaran agama Islam. Proses ini berlangsung secara bertahap dan melalui berbagai cara, mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-16. Berikut beberapa cara utama yang digunakan. Yang pertama, ada perdagangan. Para pedagang muslim dari India, Persia, dan Gujarat datang ke Jawa untuk berdagang. Mereka membawa serta agama Islam dan menyebarkannya kepada penduduk lokal. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran Islam, terutama di daerah pesisir Jawa. Contohnya, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, yang merupakan pedagang muslim dari Gujarat, diyakini sebagai salah satu penyebar Islam pertama di Jawa. Yang kedua, ada perkawinan. Nah, para pedagang muslim menikahi perempuan pribumi dan menyebarkan agama Islam kepada keluarga dan kerabat mereka. Perkawinan ini membantu memperkuat pengaruh Islam di kalangan masyarakat Jawa. Contohnya, pernikahan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, dengan Putri Raja Majapahit, Putri Cempawulan, menandai masuknya Islam ke dalam elit politik Jawa. Yang ketiga, ada dakwah. Para ulama dan misionaris Islam datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam secara langsung kepada masyarakat. Mereka mendirikan masjid, pesantren, dan sekolah untuk mengajarkan agama Islam. Dakwah dilakukan dengan berbagai cara, seperti ceramah, diskusi, dan seni budaya. Contohnya, Wali Songo, yaitu 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, menggunakan berbagai metode dakwah yang kreatif dan sesuai dengan budaya lokal. Kemudian, yang keempat, ada politik. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten turut mempercepat penyebaran Islam. Para raja dan bangsawan memeluk Islam dan menjadi pelindung agama ini. Pengaruh politik Islam semakin kuat dengan terbentuknya Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada budaya. Para penyebar Islam menyesuaikan dakwah mereka dengan budaya lokal Jawa. Mereka menggunakan seni wayang, gamelan, dan tembang Jawa untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Hal ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang memiliki tradisi budaya yang kuat. Pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa, terdapat dua pendekatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa. Pendekatan yang pertama disebut Islamisasi kebudayaan Jawa. Melalui pendekatan ini, budaya Jawa berupaya untuk mengekspresikan karakter keislamannya, baik dalam bentuk maupun substansi. Yang kedua, pendekatan ini disebut Islam Jawa, yang diartikan sebagai upaya penyerapan nilai-nilai Islam dalam melakukan penetrasi budaya Jawa. Berbagai fakta menunjukkan bahwa produk budaya umat Islam Jawa cenderung mengarah pada polarisasi Islam Jawa, sehingga memunculkan istilah Islam Jawa atau Islam Kejawen. Misalnya, banyak orang yang menggunakan nama seperti Abdul Rahman, Abdul Razak, padahal orang Jawa menyebutnya Abdul Rahman, Abdul Razak, dan lain-lain. Untuk menghadapi proses akulturasi, kedua tren ini merupakan strategi yang lazim diterapkan ketika dua budaya bertemu. Apalagi pendekatan ini sesuai dengan kepribadian masyarakat Jawa yang cenderung damai dan menyukai keharmonisan. Namun, yang menjadi persoalan dan topik perbincangan di kalangan pemerhati adalah makna yang terkandung dalam pembaruan kedua budaya tersebut. Bagaimana sih hubungan antara budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan? Nah, hubungan antara budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan
terbilang kompleks dan menarik. Di satu sisi, Islam membawa ajaran baru yang berbeda dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, di sisi lain, budaya Jawa memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk praktik dan tradisi keagamaan Islam di Jawa. Hubungan budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan. Hubungan antara budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan terbilang kompleks dan menarik. Di satu sisi, Islam membawa ajaran baru yang berbeda dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sebelumnya dianut oleh masyarakat Jawa. Sedangkan di sisi lain, budaya Jawa memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk praktik dan tradisi keagamaan Islam di Jawa. Apa saja sih nilai-nilai Islam? Nilai-nilai Islam memiliki cakupan yang sangat luas, seperti tauhid, iman, Islam, ihsan, keadilan, kebaikan, kesabaran, syukur, tawaduk, amanah, ikhtiar, tawakal, ukhuwah Islamiyah, toleransi, musyawarah, kasih sayang, kejujuran, dan keberanian. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikutnya ya. Nah, selanjutnya nilai-nilai Islam. Nilai dasar menggambarkan keseluruhan sistem. Nilai adalah suatu jenis kepercayaan yang mempengaruhi ruang lingkup sistem kepercayaan di mana orang harus bertindak dan menghindari tindakan yang layak dilakukan atau tidak layak dilakukan, dimiliki atau dipercaya. Nilai tidak hanya dijadikan sebagai satu-satunya acuan tingkah laku dan tindakan dalam masyarakat, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur benar atau tidaknya tingkah laku dalam suatu peristiwa di masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai Islam adalah seperangkat prinsip dan keyakinan fundamental yang menuntun umat Islam dalam menjalani hidup mereka. Nilai-nilai ini bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa sih perbedaan karakteristik budaya Islam dan budaya lain? Karakteristik budaya Islam meliputi abaniyah, universal, aspek normatif, bentuk dan citra budaya, kemudian ketundukan makhluk kepada Tuhannya. Sedangkan karakteristik budaya lain meliputi kemanusiaan, nasionalisme, spesifikasi normatifnya yang relatif beragam, kemudian bentuk dan gambaran budaya yang ada. Perbedaan karakteristik budaya Islam dan budaya lain. Karakteristik budaya lain yaitu yang pertama ada kemanusiaan, di mana bersumber dari filsafat dan teori empiris. Yang kedua ada nasionalisme, regionalisme, dan populisme. Yang ketiga spesifik normatifnya relatif beragam dan aspek implementasinya terus berkembang, tidak terikat erat dengan aspek normatif. Yang keempat, bentuk dan gambaran budaya ada batasnya jika ada norma dan nilai kemanusiaan yang mengaturnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, jadilah budak dari seorang budak. Sedangkan karakteristik budaya Islam yaitu yang pertama ada abaniyah, di mana bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua universal, yaitu manusia. Yang ketiga aspek normatif tentu harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, bentuk dan citra budaya harus berubah dan berkembang, namun harus berpedoman pada aspek normatif. Yang kelima, membangun hubungan yang langgeng antara manusia dengan Tuhan berupa ketundukan makhluk kepada Tuhan.